Iya, jadi dari 5 kali itu kita lihat, kita evaluasi, ternyata teman-teman mahasiswa ini butuh sentuhan memang, Butuh sentuhan. butuh suplemen Iya, 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 iya. terkait dengan pilkada. Contoh, kami harus ngapain sih? Iya, iya, iya. Kalau kami berpartisipasi melakukan pengawasan, terus harus bagaimana kan gitu. Kami melihat politik uang, tapi apa yang harus kami lakukan, kami nggak tahu kan. Iya, iya. Maka dengan kehadiran kita ke kampus-kampus kemarin, kita sampaikan bahwa tugas fungsi penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, ada DKPP, itu adalah perwujudan dari electoral justice system, atau yang di konsep ide itu idealnya sebuah pelaksanaan pemilu itu yaitu electoral justice system, di mana ada KPU penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai pengawas, dan juga Bawaslu yang berwenang untuk memproses satu dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan pilkada itu, dan ada yang namanya DKPP yang untuk menjaga etik dari penyelenggara pemilu itu sendiri atau pilkada itu sendiri, yang mana ketika satu tindakan baik KPU maupun Bawaslu dianggap kurang tepat atau dianggap melanggar etik atau tidak profesional atau berpihak, tidak imparsial, maka ada ruang yaitu DKPP yang untuk menilai itu apakah memang tindakan Bawaslu itu diduga melanggar etik atau KPU, maka DKPP lah yang akan menilai. Nah, itu mereka baru terbuka wawasan itu setelah ada ikut kegiatan seperti itu. Nah, setelah ikut kegiatan tersebut, dan mereka baru ternyata sebuah peristiwa dalam pilkada itu yang menurut siapapun dianggap melanggar itu bisa dilaporkan ke Bawaslu, apapun itu, baik itu terkait dengan pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, kemudian kenetralan aparatur sipil negara, TNI, Polri, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu yang punya kewenangan itu gitu. Sehingga mereka tidak lagi bingung ketika nanti di lingkungan mereka menemukan satu peristiwa, umpamanya ada orang yang membagikan uang atau materi lainnya yang konteksnya untuk mengarahkan pilihan kepada paslon tertentu, maka mereka tidak ada keraguan lagi untuk lapor ke Bawaslu. Minimal mereka memberikan informasi secara cepat, real time, sehingga Bawaslu bisa turun ke lapangan, mengecek ke lapangan benar tidak peristiwa tersebut, dan Bawaslu bisa menjadikan temuan. Karena memang ada yang nanya juga, beberapa hampir setiap sesi nanya, bagaimana perlindungan pelapor, kan gitu, keamanan pelapor. Ya memang belum diatur konsep perlindungan terhadap pelapor. Maka ada beberapa strategi yang bisa disiasati, yaitu memberikan informasi secara cepat bahwa di sini lagi ada praktik politik uang atau pelanggaran apa, sehingga kita pengawas pemilu bisa saat itu juga turun ke lapangan, ngecek benar tidak peristiwa tersebut. Atau umpamanya karena ini adalah sebuah langkah perjuangan, maka laporkan ini sebagai sebuah dugaan pelanggaran, kita akan proses laporan tersebut. Dan kalaupun laporan tersebut katakanlah secara formil tidak terpenuhi, tapi materialnya terpenuhi, kita Bawaslu punya kewenangan penelusuran atau investigasi terhadap laporan yang secara formil belum terpenuhi. Jadi nantinya kita jadi temuan Bawaslu. Nah, banyak itulah yang kemarin teman-teman mahasiswa itu akhirnya tercerahkan dengan kita Gustu Kampus. Dan di samping itu, Mas Royan, teman-teman mahasiswa itu dengan kehadiran Bawaslu itu ke kampus-kampus, mereka muncul ininya, semangatnya muncul, kepeduliannya terhadap pilkada itu kayak terpantik.
Karena apa namanya, mereka sebagai warga negara Indonesia itu tidak ingin suaranya itu hanya untuk di bilik suara saja, tapi mereka ingin peduli terhadap proses ini gitu loh. Nah, itulah makanya kita sampaikan juga bahwa pilkada ini bukan milik penyelenggara, tapi milik warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih. Karena disinilah kedaulatan dari pemilih untuk menentukan siapa pemimpin yang akan diberikan suara pada tanggal 27 November 2024 di bilik suara. Dan mereka juga akhirnya yang tadinya hanya ya pilkada, pemilu terdaftar sebagai pemilih, dengan kehadiran kita ke kampus, ternyata mahasiswa sebagai salah satu pilar demokrasi juga bisa berperan besar terhadap pelaksanaan pilkada itu sendiri. Selain bisa secara personal, kita dorong juga teman-teman mahasiswa itu untuk ayo melalui satu lembaganya, katakanlah organisasi mahasiswanya, daftarkan ke KPU untuk menjadi pemantau, sehingga dengan pemantau secara subjek mereka lebih punya lebih punya ruang, kemudian juga lebih termanage dengan baik gerakannya, pemantauannya daripada personal. Nah, itu kita dorong untuk menjadi pemantau. Bahkan kita di Kalsel itu kan ada 2 ya calon perseorangan ya. Untuk calon perseorangan itu pemantau itu punya kedudukan hukum untuk mengajukan untuk mengajukan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Itu diatur dalam peraturan MK. Untuk wilayah atau kabupaten maupun provinsi yang di situ hanya calon perseorangan, maka pemantau punya kedudukan hukum, legal standing untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Maka penting sekali memang hadir pemantau di pelaksanaan pilkada ini, karena untuk menegakkan proses demokrasi yang baik, maka tidak cukup hanya penyelenggara, harus semua pihak, khususnya anak muda yang punya semangat dan idealisme. Kemudian juga anak muda dari beberapa kali kegiatan kita Gustu Kampus itu, di lini masa itu anak-anak muda yang bicara tentang pilkada semakin banyak, muncul banyak. Oh, ternyata ini impactnya gitu terhadap apa yang sudah kita lakukan, karena memang dunia mereka di sana, di ruang digital itu, di ruang internet itu. Selain itu teredukasi, kemudian terinspirasi dengan pesan yang disampaikan melalui event Bawaslu Goes to Campus, kemudian nanti juga di acara puncaknya di Bawaslu Youth Fest tanggal 27 November nanti, adakah Mas Aris yang terinspirasi langsung misalkan memberikan laporan ke Bawaslu, mungkin anonim atau mungkin pula secara langsung, setelah ikut Bawaslu Youth Fest, atau dampaknya gitu? Ya, untuk beberapa wilayah yang tingkat kampanyenya tinggi, maksudnya kan kita bisa lihat dari jumlah surat tanda terima pemberitahuan. Jadi kan metode kampanye dengan tatap muka, pertemuan terbatas, itu kan tim maupun paslon maupun parpol pengusung itu menyampaikan pemberitahuan ke kepolisian. Untuk yang kampanyenya tinggi dengan jumlah STTP banyak, itu memang banyak juga laporan, informasi banyak juga. Ya, untuk Pilgub untuk sementara ini karena memang aktivitas kampanye paslon juga tidak sekencang di kabupaten kota. Kita lihat dari STTP ya. Kemudian dari di lapangan juga kawan-kawan melakukan pengawasan. Itu tidak terlalu banyak
kampanye tatap muka, pertemuan terbatas yang digunakan oleh paslon gubernur, wakil gubernur. Sehingga karena aktivitasnya tidak terlalu banyak, maka potensi pelanggaran juga kecil kan gitu. Tapi untuk wilayah-wilayah yang paslonnya di situ sangat aktif memanfaatkan ruang kampanye ini untuk datang ke masyarakat, ya tinggi juga ininya apa namanya laporan dan informasi yang disampaikan kepada pengawas pemilu yang kemudian ditelusuri oleh pengawas pemilu. Artinya dinamika politik di Kalimantan Selatan sampai menjelang pilkada ini masih sangat kondusif gitu ya. Ya, alhamdulillah kondusif. Untuk Pilgub kondusif. Untuk beberapa kabupaten kota kita anggap kondusif kan, walaupun banyak laporan itu hal yang wajar ya. Karena justru ruang prosedur itu yang sebaiknya digunakan, ya, betul. Bukan ruang yang unprosedural yang di luar hukum yang digunakan. Justru menggunakan jalur hukum itu yang paling tepat yang digunakan, sehingga ada lembaga yang memang punya tugas untuk menangani hal itu, yaitu pengawas pemilu. Daripada digunakan dengan cara-cara lain yang bisa mengakibatkan gesekan antar pendukung, antar tim, antar paslon yang tentunya ini secara keamanan meningkatkan eskalasi kan. Tapi kalau secara proses hukum tentu itu yang paling tepat. Karena disitulah ruang secara konstitusional bisa digunakan. Dan kalaupun umpamanya tidak puas kan bisa di-challenge tadi. Bisa di-challenge ke tingkatan berikutnya. Contoh umpamanya kayak pelanggaran administrasi. Tidak puas terhadap putusan bisa ke MA, bisa juga umpamanya dianggap dalam menanganinya ini tidak profesional kan bisa ke DKPP. Nah, terus ruang itu sudah diatur dalam undang-undang gitu. Artinya ada step-stepnya ketika kita ingin melaporkan satu pelanggaran gitu. Pelanggaran. Nah, bagaimana Bawaslu menyikapi apabila misalkan ada laporan dari masyarakat, termasuk mungkin dari kalangan anak muda, yang agar si pelapor ini paham bahwa ini ada proses. Kemudian dalam perkembangannya proses itu tentu tidak serta-merta pada langsung mencapai final bahwa ini adalah pelanggaran atau ini adalah bukan pelanggaran. Nah, itu mungkin bisa diberi penjelasan Mas Aris agar masyarakat paham bahwa prosesnya seperti ini gitu. Iya, hal seperti ini juga yang kita jelaskan pada saat Ghost Campus itu kan kemarin kan, tapi kita pertegas lagi bahwa apapun laporan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Jadi ingat, memiliki hak pilih. Contoh umpamanya laporannya terkait dengan Pilwali Banjarmasin. Yang lapor orang Kertek Hajar. Walaupun bersebelahan, tapi KTP-nya warga Kabupaten Banjar. Walaupun dia pun terdaftar sebagai pemilih, tapi bukan di Banjarmasin. Yang dimaksud sebagai pemilih itu kan di wilayah setempat. Di wilayah setempat. Nah, dugaan pelanggarannya terkait Pilwali. Tapi yang lapor orang warga Kabupaten Banjar. Tentu ini secara formil tidak terpenuhi. Nah, kalau terhadap laporan yang seperti ini, maka laporan tersebut tidak bisa kita register. Tapi kalau materialnya, uraian kejadiannya, buktinya ada lengkap, itu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu melalui proses penelusuran. Jadi kita telusuri, kemudian melalui proses penelusuran itu kita tuangkan dalam laporan hasil pengawasan. Kalau peristiwa itu ditemukan, maka itu jadi temuan Bawaslu yang kemudian diproses dalam proses penanganan pelanggaran. Nah, dalam penanganan pelanggaran itu kan sudah diatur dalam Perbawaslu. Stepnya, laporan kita verifikasi, terpenuhi syarat formal material, kita registrasi. Setelah registrasi, Bawaslu punya waktu
3+2 atau total 5 hari lah untuk melakukan kajian. Dalam proses kajian itu Bawaslu meminta keterangan para pihak, pelapor, terlapor, saksi, bahkan sampai ke keterangan ahli untuk mengurai terhadap peristiwa tersebut memang pelanggaran pemilihan atau bukan. Ya. Bisa jadi peristiwanya benar, tapi dia bukan pelanggaran. Bisa jadi dia masuk kategori pelanggaran, tapi peristiwanya nggak ditemukan. Ketika kita cek, loh, kok nggak ada ini peristiwa ini, kan begitu. Sehingga peristiwanya ada, kita kaji dalam proses kajian selama 5 hari itu, meminta keterangan para pihak, kemudian mengumpulkan alat bukti dan juga meminta keterangan ahli, sehingga pada simpulannya Bawaslu menyatakan ini pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran apa kan begitu? Pelanggaran administrasi, pidana, atau hukum lainnya, atau kode etik penyelenggara. Ada 4 jenis di sana. Kalau dia pidana, maka sejak awal prosesnya dengan Gakumdu, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu memproses itu. Kalau lanjut ke penyidikan. Kalau dia pelanggaran administrasi, maka Bawaslu akan merekomendasikan kepada KPU terkait dengan hasil penanganannya. Dan kalau dia hukum lainnya itu bukan berarti semua hukum kami punya kewenangan, enggak. Ya. Tapi hukum lainnya itu adalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan. Contoh, pihak-pihak yang dituntut netral. Dalam hal ini ASN, TNI, Polri. Nah, kalau dia ternyata dari hasil kajian itu adalah pelanggaran hukum lainnya terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri, maka kami rekomendasinya ke lembaga yang berwenang. Kalau dulu sebelum Undang-Undang 20 2023 tentang ASN itu keluar, kita ke Komisi ASN. Ya, Komisi ASN. Tapi karena dengan undang-undang itu Komisi ASN dibubarkan, maka sekarang kita ke BKN. Kita rekomendasinya ke BKN. Kepala desa juga begitu. Kalau yang tidak netral itu kepala desa, mungkin rekomendasinya kemana? Ke bupati. Kalau TNI Polri tentu ke institusinya. Nah, kalau ternyata itu pelanggaran etik penyelenggara, kita rekomendasinya ke DKPP. Nah, itulah kerja-kerja penanganan pelanggaran. Setelah hari kelima itu sudah harus keluar status. Maka kita sampaikan kepada pelapor terhadap laporannya yang sudah diterima dan diregister itu pelanggaran bukan. Kalau pelanggaran tadi ada 4 jenis tadi, atau bukan pelanggaran. Nah, bukan pelanggaran tuh peristiwanya tidak ditemukan, unsurnya tidak masuk, alat buktinya tidak cukup. Nah, itu kan akhirnya yang menjelaskan bahwa kenapa ini kok nggak lanjut kan gitu. Itulah proses yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka menegakkan keadilan pemilu atau pemilihan itu. Sampai jelang pilkada ini, jenis laporan apa yang paling banyak masuk? Ada terkait dengan pidana, ada di tingkat kabupaten kota. Administratif yang paling banyak. Paling banyak administratif. Untuk etik penyelenggara sampai sekarang belum. Oke. Mas Aris, ini mungkin. Nah, netralitas juga banyak. Nah, netralitas banyak. Ya. Ada kepala desa, ada ASN. Ya, yang jelas kan Bawaslu sudah memberikan gambaran bagaimana proses tersebut kan, proses pelaporan hingga kemudian proses penindakannya dan segala macam, kemudian arah-arahnya kemana aja gitu. Nah, sebenarnya ekspektasi dari Bawaslu Kalsel untuk pilkada 2024 ini seperti apa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.